Begini, katanya saya disantet orang, disihir orang, diguna-guna orang. Saya tanya, siapa yang nyantet saya, siapa yang nyihir saya? Dia tidak mau mengatakan. Terus akhirnya rumah saya dibersihkan, dalam arti dibersihkan dari energi-energi negatif, tapi saya masih juga merasakan itu. Dan itu berlangsung lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda nonton video ini sampai selesai. Saya memang bukan dokter, saya bukan psikiater, saya bukan psikolog atau ahli jiwa yang lain. Tetapi dari pengalaman saya belajar, dari kegagalan saya berguru, dan dari kesalahan saya berbenah. Awal 2016, seingat saya merasakan yaitu sensasi yang luar biasa yang orang katanya 1001 sensasi, yaitu anxiety disorder. Dari semua dokter spesialis yang ada di kota saya sudah saya kunjungi, kecuali dokter spesialis kulit dan kelamin dan dokter spesialis kandungan. Saya sudah shopping dokter. Di dokter spesialis penyakit dalam saya didiagnosa yaitu asam lambung. Tetapi setelah lakukan rangkaian pengobatan, diterapi obat dan sebagainya, saya masih merasakan itu. Ini bukan salah dokternya dan bukan salah obatnya. Itu adalah salah saya, yang saya itu mungkin kurang sabar dalam pengobatan. Terus saya pergi ke dokter saraf. Akhirnya dilakukan yaitu CT scan kepala. Kenapa dilakukan CT scan kepala? Karena saya sering merasakan pusing, saya sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan, terus ada nyeri di kepala, hampir tiap hari sakit kepala. Saya kasih obat juga nggak sembuh. Nah, itulah alasan saya pergi ke dokter spesialis saraf. Akhirnya saya dilakukan yaitu CT scan kepala, hasilnya normal. Setelah itu dilakukan EEG atau sistem kelistrikan di otak, hasilnya juga normal. Dari hasil rekam jantung saya juga normal. Dari hasil laboratorium saya semua normal. Dari hasil urin saya semua juga normal. Dari dokter spesialis saraf saya menderita didiagnosa pertama menderita yaitu hipertensi dan vertigo. Nah, setelah itu saya masih penasaran dengan sakit saya. Setelah dikasih obat vertigo, dikasih obat hipertensi, tensi kadang masih tinggi, masih sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan. Ya, jadi saya akhirnya memutuskan untuk berobat yaitu tradisional atau pengobatan alternatif. Saya sudah lakukan itu semua dan hasilnya ya mohon maaf belum maksimal, belum bisa menyembuhkan saya, dan itu bukan kesalahan ahli pengobatannya, tetapi itu kesalahan saya. Saya pernah ke orang-orang pintar yang katanya bisa menebak diri saya. Kenapa kok begini? Katanya saya disantet orang, disihir orang, diguna-guna orang. Saya tanya, siapa yang nyantet saya, siapa yang nyihir saya? Dia tidak mau mengatakan. Terus akhirnya rumah saya dibersihkan, dalam arti dibersihkan dari energi-energi negatif, tapi saya masih juga merasakan itu. Dan itu berlangsung lama sekali. Terus akhirnya sekitar 2 tahun kemudian saya pergi lagi ke dokter spesialis saraf. Saya langsung didiagnosa yaitu anxiety disorder. Terus saya dikasih obat antidepresan sama obat apa saya lupa namanya ya. Pengalaman saya minum obat antidepresan sama obat yang lain itu, saya minum, tidak saya minum, kok nggak ada perbedaannya begitu. Jadi saya hampir putus asa itu. Tapi ini bukan salah dokternya, juga bukan salah obatnya. Ini adalah kesalahan saya yang tidak bisa menata pikiran saya. Terus akhirnya saya mulailah dengan yaitu yang namanya, ini temuan saya sendiri ya, yaitu IDMR, istighfar, dzikir, meditasi, relaksasi. Nah, itu saya lakukan terus.
saya lakukan 3O, olah rasa, olah nafas, olahraga. Nah, untuk istighfar, zikir, meditasi, relaksasi, itu lengkapnya ada di YouTube saya. Olah rasa, olah nafas, olahraga, itu juga ada di YouTube saya. Saya lakukan itu terus setiap hari, istighfar, zikir terus, saya lakukan meditasi, relaksasi, saya lakukan olah nafas terus ya. Sampai akhirnya di tahun 2000 itu saya sudah lepas obat semua ya. Akhirnya di tahun 2021 awal saya alhamdulillah sudah mulai membaik, sudah mulai menemukan yaitu diri saya yang dulu. Dengan melakukan itu sampai bertahan di tahun 2022 saya nyatakan saya sehat, betul-betul sehat ya. Dan saya mengira itu tidak akan kambuh lagi. Tetapi di tahun 2023 pertengahan saya kambuh. Kenapa itu? Saya juga tidak tahu, tetapi saya mempunyai kesimpulan, saya melupakan lagi yang namanya istighfar, zikir, meditasi, relaksasi, olah rasa, olahraga, olah nafas, itu mulai saya lupakan. Di tahun 2022 saya terlena dengan kesembuhan saya nikmati kesembuhan saya dengan tidak menjaga pola hidup saya lagi ya. Spiritual yang pernah saya lakukan saya lupakan lagi, ditambah dengan stres karena ada permasalahan pribadi. Di tahun 2023 pertengahan saya kambuh. Saya tersiksa sekali karena ternyata kambuh itu lebih dahsyat sensasinya. Dan sampai akhirnya saya dikasih saran oleh pimpinan saya, oleh istri saya, dan semua teman-teman saya lebih baik ke psikiater. Akhirnya saya ke psikiater mulai bulan Agustus tahun 2023 dan sampai sekarang. Setelah pengobatan di psikiater tahun 2023 mulai bulan Agustus, 6 bulan ke depan alhamdulillah saya mulai ada perbaikan, walaupun sensasi itu kadang masih saya rasakan. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya sudah hampir menemukan diri saya yang dulu. Tetapi sensasi dari anxiety disorder kadang masih saya rasakan. Pesan saya yang sudah sembuh tetap lakukan, yaitu pola-pola yang Anda lakukan dulu sejak Anda sakit gitu ya. Jangan lupakan itu. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.